diri. Segera setelah itu, Andi memperhatikan bahwa Devan menjulurkan kepalanya dari mobil, dan memerintah dari jarak jauh. Andi, yang juga pernah tinggal di Jakarta untuk sementara waktu, segera mengenali Devan. Dia menebak bahwa orang ini pasti adalah dalangnya. Andi mengalahkan beberapa orang lagi dan menyerang ke arah Devan. Menyadari adanya bahaya yang mendekat, Devan langsung berteriak, "Hentikan dia! Jangan biarkan dia kemari! Bunuh dia!" Orang-orang yang telah disewa dengan harga tinggi bergegas melindungi Devan setelah mendengar perintahnya. Karena semakin banyak orang yang berbondong-bondong mengepung Andi, tekanan penjaga keamanan Hotel Emperor di platform tengah tiba-tiba berkurang setengah. Melihat seorang pria kulit hitam yang tidak dikenal menyerang ke pihak musuh, Rega dan Martin mengira dia adalah teman yang diatur oleh Alex. Orang ini sangat luar biasa. Asalkan ada yang menyerangnya, maka orang itu pasti akan tergeletak tak berdaya di tanah. Dengan mata yang memerah, Andi berteriak pada Devan yang hanya berjarak 50 meter darinya, "Lihat bagaimana aku melepaskan kakimu." Setelah selesai berbicara, dia mendekati Devan dan menjatuhkan siapapun yang ada di depannya. Dalam sekejap mata, jaraknya dari Devan hanyalah sekitar 20 meter. Devan menjadi ketakutan melihat Andi yang tak bisa dihentikan. "Hentikan dia, bunuh dia." Suara Devan agak serak. "Kemarilah, para bajingan. Akan kubunuh kalian semua." Andi menjadi semakin berani, dan setiap kali dia berteriak, "Bunuh," pipa besi di tangannya akan memukul sekali. Setiap pukulannya pasti akan menjatuhkan lawannya. Dia tidak hanya rumit dalam gerakan dan kekuatan, tetapi yang lebih penting adalah pertahanan yang sangat kuat. Bahkan jika ada serangan diam-diam di belakangnya, dia juga akan menjatuhkan lawan dengan satu pukulan. Sepasang mata seperti tumbuh di belakang kepalanya. Kadang-kadang, Andi juga bisa menahan serangan dengan pipa besi di tangannya tanpa sedikit pun kesalahan. Masing-masing dari lawan yang dijatuhkan olehnya tidak bisa lagi berkelahi. Satu persatu mereka meringkuk di tanah sambil menjerit. Lambat laun, semakin banyak orang yang menjerit kesakitan. 800 orang yang dibawa Devan sudah jatuh lebih dari setengah. Penampilan Andi yang gagah bagaikan dewa penolong di mata para staf Hotel Emperor. Di mata para pelayan wanita, Andi telah menjadi idola mereka saat ini. Beberapa orang segera mendekati Erika untuk mendapatkan informasi pribadi Andi. Erika bahkan lebih terkejut, bukankah ini pemilik Bugatti Chiron itu? Kenapa dia bisa tiba-tiba datang membantu kita tanpa alasan? Alex agak khawatir saat melihat Andi muncul. Dia tidak khawatir orang Devan akan melukai Andi, tetapi khawatir Andi akan membunuh orang. Jika dia tidak sengaja membunuh beberapa orang, itu dapat menyebabkan banyak masalah. Jangan diam saja, hentikan dia. Suara Devan juga jadi gemetaran. Bagas yang tadi masih ingin menyerang Andi secara diam-diam dengan pisau, tiba-tiba berpikir, "Aku hanya cari mati jika melawan orang sekuat ini." Sialan, kalau tahu pihak lawan sekuat ini, seharusnya kami bertiga tidak menerima tugas ini. Panji lebih licik. Setelah berpikir, dia berkata, "Presdir utama, orang ini terlalu kuat. Aku punya senapan di mobil. Aku akan mengambilnya dan membunuhnya." Setelah selesai berbicara, Panji mengedipkan mata pada kedua kakaknya. Keduanya tiba-tiba mengerti, Panji rupanya mengambil kesempatan untuk kabur. Melihat mereka bertiga melarikan diri begitu saja, dia langsung murka, "Dasar tidak berguna. Sudah ambil uangku, tapi tidak melakukan apapun, cuy." Pada saat ini, pertempuran menjadi semakin sengit, dan Andi menjatuhkan 5 hingga 6 orang lawan lagi. Dia bergegas menyerang ke arah mobil Devan.
Devan segera berteriak ke arah sopir saat melihat situasi memburuk, berbalik. Cepat. Sayangnya, Devan membawa terlalu banyak orang hari ini, total lebih dari 100 mobil yang dipimpinnya menghalangi jalan keluar mobilnya sendiri. Saat ini, Andi membawa pipa besi yang sudah berubah bentuk ke depan mobil, dan melihat Devan melalui jendela mobil. Apakah kalian masih ingin pergi? Devan gemetar ketakutan dan terus mendesak sopir. Andi menyeringai, dan memukul kaca mobil BMW itu dengan pipa besi di tangannya. Setelahnya, terdengar suara teriakan Devan. Bagian lain dari pipa besi itu langsung menancap ke dalam paha Devan. Kemudian Andi mengulurkan tangannya untuk menyingkirkan pecahan kaca dan membuka pintu mobil, turun. Lalu, Andi menyeret Devan keluar dari jendela mobil. Kaki Devan yang ditusuk dengan pipa besi, mengeluarkan darah hingga membasahi celananya. Dia berteriak kesakitan, "Ampun, ampuni aku, sakit sekali." Andi memarahi, "Brengsek, aku akan membuatmu mengingat rasa sakit ini." Andi menginjak Devan dengan kakinya, dan berteriak, "Hentikan." Orang-orang yang dibawa Devan ketakutan, tak berani berkelahi dan bersuara lagi saat melihat Devan ditangkap. Pertempuran yang dimenangkan oleh pihak minoritas ini diakhiri dengan tertangkapnya Devan oleh Andi. "Letakkan semua senjata kalian, jika tidak, aku akan membunuhnya." Devan hampir pingsan karena kesakitan. "Hentikan, hentikan." Para preman itu sejak awal sudah tidak ingin berkelahi, dan kebanyakan dari mereka yang tidak terluka telah melarikan diri dengan putus asa. Sisanya semua terluka parah, kehilangan tenaga, terduduk atau tergeletak, sungguh pemandangan yang tragis. Saat ini, para tamu yang bersembunyi di Hotel Emperor akhirnya bisa tenang. Penjaga keamanan Hotel Emperor benar-benar luar biasa. Sungguh hebat. Tidak heran dia bisa mengatakan akan aman selama berada di dalam hotel. Ini adalah janji seorang pria dan kepercayaan diri dari seorang pemimpin. Ketika Andi hendak menghukum Devan sesuai dengan keinginannya, tiba-tiba teleponnya berdering. Itu adalah pesan dari Alex. "Brengsek. Jangan membuat masalah untukku. Jika kamu tidak pergi, aku akan membunuhmu juga." Andi tidak berani membantah perkataan bosnya. Pria ini pemberani dan licik. Setelah menangkap Devan, dia sengaja meninggikan suaranya, "Devan, apakah kamu masih mengenalku?" Devan sama sekali tidak mengenal Andi. Dia berkata dengan gemetar, "Kamu, bukankah kamu sekelompok dengan Alex?" Andi berkata dengan marah, "Siapa itu Alex? Aku tidak kenal." Devan dengan marah berkata, "Kalau kamu bukan temannya, lalu mengapa kamu memukulku?" Andi marah, "Kamu berhutang 110 juta padaku, dan masih belum melunasinya hingga sekarang. Aku telah mencarimu selama beberapa tahun, dan akhirnya aku mendapatkanmu di sini hari ini. Siapa yang harus aku pukul jika bukan kamu?" Devan sangat kesal. "Kapan aku akan berhutang uang padamu? Tidak mengaku. Tidak masalah. Aku tidak butuh uangnya, aku akan memberimu pelajaran." Kemudian Andi menamparkan Devan hingga 6 tamparan. Devan dipukuli hingga berdarah dan kehilangan 3 gigi. Tepat pada saat ini, seseorang di luar berteriak, "Polisi! Jangan bergerak!" Andi menoleh dan melihat sejumlah besar polisi mendekat dari 2 jalur, yang berteriak ialah seorang gadis cantik. Dilihat dari penampilannya, harusnya dia adalah pemimpin. Tujuan Andi datang ke sini hari ini, awalnya ingin mengucapkan perpisahan kepada Alex. Tapi siapa sangka bahwa Devan memimpin sekelompok orang untuk mengepung Hotel Emperor. Andi yang berniat membantu, pada akhirnya malah melukai banyak orang. Andi berpikir, aku tidak takut polisi-polisi ini akan menangkapku, tapi malah menambah masalah untuk bos. Sudahlah, lebih baik aku kabur.